Guys, welcome back to Cari Kuliah, tempat di mana lo bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan start up. Oke, pada hari ini gue akan membicarakan tentang yang namanya KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Dan syarat-syaratnya apa aja dan sebagainya. Jadi gue hari ini akan mengulas tentang Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa ya. Dan buat lo yang baru masuk dan baru nonton, please subscribe sekarang karena ini gratis. Kita hanya membicarakan dan memberikan ide-ide yang menarik seputar pendidikan dan pekerjaan di Indonesia ini ataupun di luar negeri. Dan begitu juga untuk pengalaman-pengalaman gue pribadi. Okay, so what are you waiting for? Let's go. Okay, so KIP atau kita sebutnya Kartu Indonesia Pintar. Sebenarnya ini apa sih? Kartu Indonesia Pintar itu adalah kartu yang diberikan pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dari Kemendikbud, untuk menyalurkan dana bantuan kepada mahasiswa atau calon-calon mahasiswa. Nah, itu penjelasannya, simple. Nah, tapi sebelum gua kasih tau ini bisa digunakan untuk apa aja, ini ada syarat-syaratnya. Nah, setiap tahun itu kan ada pembukaan nih. Pembukaan untuk Kartu Indonesia Pintar dari 2020, mulai itu 2020 ya kalau nggak salah, 2020, 2021, dan seterusnya. Dan di Indonesia ini sebenarnya untuk 2021 udah telat, karena hari ini udah tanggal 31 Maret, which is udah hari penutup. Udah hari terakhir lah, udah ditutup sebenarnya. Nah, tapi setelah gua pantau untuk dari tahun sebelumnya, sebenarnya untuk pembukaannya itu mereka tidak berubah terlalu jauh jadwalnya. Nah, jadi buat elu yang baru mau kuliah itu atau yang udah kuliah baru 1 semester, 2 semester atau 1 tahun, itu masih bisa sebenarnya untuk ngambil di tahun depan. Nah, periodenya itu kisarannya antara Februari sampai Maret. Jadi pasti antara Februari Maret. Jadi kalau untuk tahun depan ya seperti tahun ini itu dimulai kalau salah dari tanggal 8 Februari deh. Akhirnya di tanggal 31 Maret. Jadi watch out untuk tahun depan. Lu bisa daftar dan cara daftarnya, linknya itu gue akan kasih di description di bawah. Jadi be sure untuk lihat dan klik untuk mempelajari semuanya. Oke? Nah, untuk dari KIP sendiri, itu ada TNC, Terms and Conditions, atau syarat lah. Syarat, ada jadwal yang tadi gue udah kasih tahu sih, sampai alur pendaftaran. Itu nanti gue akan bahas semuanya di sini. Nah, jadi KIP atau Kartu Indonesia Pintar seperti yang gue kasih tahu kemarin, itu adalah jaminan negara kepada siswa atau calon mahasiswa yang memenuhi syarat secara ekonomi dan akademik untuk melangsungkan kuliahnya lo dengan memberikan pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup. Oke. Jadi semuanya basically hidup lo di full cover selama lo kuliah. 8 semester ya. Lo nggak boleh lebih, kurang boleh. Nggak boleh lebih. Jadi pemerintah itu akan memberikan dana bantuan untuk biaya kuliahnya yang dimana lu nggak perlu lagi bayar ke kampus. Jadi dari pemerintah yang akan membayarkan tuition fee untuk membayarkan uang kuliah lu kepada kampus-kampus yang lu diterima nih per semester. Jadi per semester sampai 8 semester. Begitu juga untuk biaya hidup. Biaya hidup lu akan dikasih sebesar, nanti gue akan kasih tahu berapa, itu per bulan selama 8 semester. Jadi lo hitung sendiri lah nanti kita hitung bersama ya. Jadi basically benefit apa sih, keuntungan apa yang lo bisa dapatkan dari mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini? Yang pertama itu basically lo mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Kedua,
itu pembebasan biaya kuliah atau pendidikan. Yang ketiga, bantuan biaya hidup bulanan. Oke, sekarang kalau misalnya kita bilang jadwal. Tadi kan gue bilang mereka buka dari tanggal 8 Februari sampai 31 Maret. Nah, itu untuk satu periode. Untuk periode berikutnya, dia sampai Oktober, which is belum tahu dibukanya kapan, tapi lo harus pantau terus sih websitenya dan berita kapan KIP yang gelombang, yang part kedua, yang phase kedua di tahun 2021 itu kapan dibuka. Karena kan untuk pendaftaran masuk kuliah itu kan setahun 2 kali. Jadi pemerintah itu mengikuti itu. Jadi setahun 2 kali juga. Pertama Februari, kedua harusnya September ya, September sampai Oktober. Kalau misalnya feeling gue itu pasti sebulan-sebulan. Jadi Februari, Maret, September, Oktober. Oke, sekarang kita ngomongin syarat. Syaratnya apa aja sih untuk lu yang bisa mendapatkan KIP ini? Karena nggak semua orang bisa mendapatkan ya. Karena kan KIP ini bantuan dana yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan akademis yang bagus. Nah, jadi yang pertama itu syaratnya adalah lu adalah mahasiswa SMA atau sederajat, which is yang ke SMK lah kita ngomonginnya, yang akan lulus pada tahun yang berjalan, which is tahun ini. Misalnya lu lulus bulan Juli, berarti ini sekarang nih, atau lulus 2 tahun ya, bukan 2 semester tapi 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya lu udah kuliah nih, ini misalnya tahun 1,5 lu, ternyata kan berarti lu lulus SMA itu let's say 2019. Nah, lu bisa ngambil. Begitu juga kalau misalnya nanti lu mau ngambil yang tahun 2022, berarti lu lulus tahun 2020 masih bisa ngambil. Jadi pemerintah itu melihat dari tahun kelulusan SMA-nya itu kapan. Yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Nah, dokumennya apa aja itu nanti gue kasih tahu. Oke, yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN, perguruan tinggi negeri, atau PTS, perguruan tinggi swasta, pada prodi, nih catat nih, dengan akreditasi yang A atau B. Dan pemerintah sekarang lagi menimbangkan mau membuka untuk akreditasi C atau tidak. Lalu bukti-buktinya apa nih kalau misalnya yang dibilang kayak tadi poin nomor 2 untuk keterbatasan ekonomi. Yang pertama, kepemilikan kartu pintar, kartu Indonesia Pintar, which is kalau misalnya lu bisa dapat dari SMA ya, kartu Indonesia Pintar. Lo berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Lalu lo pemegang kartu keluarga sejahtera. Nah, ini lo harus tanya sama orang tua lo, ada nggak kartu keluarga sejahteranya itu. Yang keempat, itu mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, ini gue nggak tahu mesti ngecek kayak kemana. Lu coba cek sama orang tua lu, tanya RT RW kelurahan, pasti mereka bisa tahu. Lalu yang terakhir untuk bukti ya, ini dokumen-dokumen keterbatasan ekonomi, di mana lu harus adalah pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak. Ini gabungan ya, gabungan berarti antara bapak dan ibu itu gabungan, atau misalnya salah satu doang yang kerja, paling banyak itu 4 juta setiap bulannya. Jadi kalau misalnya bapak yang kerja tapi ibu nggak kerja dan pendapatan setiap bulannya cuma 4 juta, itu bisa ikut ini. Atau pendapatan kotor, ini sebelum pajak nih, kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga, dan hasilnya paling banyak adalah 750.000 per bulan. Oke, per bulan. Jadi misalnya gajinya 4 juta, kotor, belum pajak.
Terus ada anggota keluarganya ada 5 atau 6 dalam KK. Nah, itu dibagi. Kalau misalnya emang terbukti 750.000, ya lu bisa ikut, atau 750 atau ke bawah. Oke, sekarang bantuannya yang lu akan dapatkan dari pemerintah untuk peserta KIP, Kartu Indonesia Pintar, kuliah. Ya, untuk kuliah ya, untuk mahasiswa di tahun 2021, untuk tahun 2021 ini adalah ada 2. Yang pertama, pembebasan biaya pendidikan sebesar 2,4 juta rupiah per semester yang akan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi, mau negeri mau swasta sama aja, yang akreditasinya harus A atau B. Lalu biaya hidup yang akan lu terima per bulannya adalah 700.000. Lumayan banget, 700.000 per bulan. Lo akan dibayarkan dari pemerintah. Oke, rinciannya ini. Kalau lo ngambil S1, maksimal itu 8 semester ya. Nggak boleh lebih. Total selama studi maksimal itu akan mendapatkan 33,6 juta rupiah. Kalau lo ngambil D3, which is yang maksimalnya itu adalah 6 semester, lo akan mendapatkan selama 6 semester itu 25,2 juta. Untuk lo ngambil D2 yang maksimalnya itu 4 semester, lo akan mendapatkan 16,8 juta. Nah, yang terakhir kalau lo cuma mau ngambil D1, which is cuma 2 semester, lo akan mendapatkan 8,4 juta. Jadi yang lo akan dapatkan adalah 700.000, ya, 700.000 rupiah dikali berapa semester lo ngambil. Kalau lo ngambil D1 2 semester, D2 4 semester, D3 6 semester, dan S1 8 semester, dan 1 semesternya itu kan ada 6 bulan, berarti 700.000 dikali 6 bulan, 1 semester, dikali berapa semester, sama dengan nominal yang tadi gua kasih. Nah, selain itu, jurusannya kan bisa apa aja nih, ya kan, untuk lo ngambil S1, D2, D3, D2, D1. Nah, selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan program profesi. Nah, rinciannya tuh kayak gimana? Nih, seperti ini. Kalau misalnya lo ngambil profesi dokter, ada dokter gigi, dokter hewan, itu cuma 2 sih, dokter gigi dan dokter hewan, lo akan menerima bantuan hidup maksimal 4 semester. Total selama studi maksimal 16,8 juta. Nah, sedangkan kalau misal profesi nurse, perawat, nurse, apoteker, dan guru akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 2 semester, which is 12 bulan. 1 semester itu kan 6 bulan, berarti kan 12 bulan. Total selama studi itu 8,4 juta rupiah. Udah jelas kan tadi penjelasannya di atas, syarat-syaratnya. Nah, sekarang itu gue mau menjelaskan tentang alur pendaftaran. Nah, alurnya itu kayak gimana? Step nomor 1, lo harus login ke website yang gue udah kasih di bawah. Atau lo bisa juga download dari mobile apps, KIP kuliah namanya. Lo masukin NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Lo harus bisa memvalidasi KTP, which is NIK, NISN, atau NPSN. Lalu siswa akan mendapatkan nomor pendaftaran dan nomor akses. Lalu siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah. Lalu mendaftar dan mengikuti seleksi perguruan tinggi sesuai jalur masuk SNMPTN atau SBMPTN atau SNMPN atau SBMPN atau Mandiri pada panitia seleksi nasional atau panitia seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, setelah lu dinyatakan diterima di perguruan tinggi, langkah terakhir adalah verifikasi. Jadi sebelum lu bisa mendapatkan KIP itu, lu harus bisa mengikuti tes masuk dulu. Entah itu SBMPTN dan lain-lainnya, atau mandiri ke swasta. Sebenarnya nggak susah, langkah-langkahnya itu cuma ada 7. Ya, lu harus bisa validasi, lu masukin nomor NIK lu dan lain-lainnya. Jadi
Lo harus bisa benar-benar belajar supaya lo bisa masuk SBMPTN, bisa lulus, lo bisa keterima di universitas, bisa di Jakarta, bisa di luar daerah, dimanapun itu, sehingga lo bisa mendapatkan KIP. Tapi ingat syarat-syarat yang di atas yang tadi gue udah kasih tahu semuanya. Kalau lo lupa, rewind, lihat lagi, habis itu fast forward lagi, dan supaya lo ngotok dan lo ingat apa aja. Kalau perlu setiap kali gue kasih tahu apa itu dicatat, karena ini info-info yang lumayan penting juga. Yang which is dimana gue mungkin nggak akan taruh di deskripsi, tapi gue akan taruh link emailnya dari Kemendikbud untuk KIP ini di description di bawah. Alright, semoga berguna buat lo. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lo, saudara lo, pacar lo, strangers, siapapun itu. Semoga berguna buat lo, dan jangan lupa subscribe supaya lo gak ketinggalan apa-apa lagi, dan hit that bell supaya akan ada notifikasi terus. Right? Sekian video untuk hari ini, dan gue akan membuat video-video konten lainnya di hari Minggu depan, karena minggu depan itu akan ada guest yang ya pokoknya oke lah minggu depan. So stick around, dan jangan lupa jangan ketinggalan video-video kita lainnya. Oke? Goodbye.